Sudah? Oke, sudah kan? Selamat siang pada Pak Ima dan Pak sekalian. Jadi pada siang kali ini kami akan mempresentasikan mereka. Kampusnya sudah Pak? Sudah, makanya hapus. Udah nanti aja. Berarti permainannya? Ya. Selamat siang Pak Ima dan Pak sekalian. Jadi saya ya, kebetulan Josi, Gilbert, Malik sama Margaret. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan penyelesaian dan pembuktian kami terhadap dua masalah. Pertama yaitu masalah pembuktian teorema Pythagoras oleh Itzy Ludwig. Jadi untuk masalah yang pertama yaitu teorema Pythagoras yang keempat author H.A. Dudney, tentu untuk pembuktian visual kita butuh visualnya terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan suatu segitiga siku-siku dan menamai tiap-tiap sisinya itu sebagai sisi A sebagai alas, B sebagai tinggi, kemudian C sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Setelah menamai masing-masing sisi, kita kemudian menggambarkan persegi untuk tiap-tiap sisi dari segitiga, baik itu A, B, maupun C. Jadi setiap persegi akan memiliki sisi yang ukurannya sama dengan si segitiga tersebut. Untuk menamai perseginya ini, kita akan menamai sesuai dengan rumus persegi, yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka kita namakan yang ini C kuadrat, B kuadrat, dan A kuadrat. Setelah menamai masing-masing persegi dan juga sisi dari sisi tiga, kita bisa memindahkan sisi dari persegi C ke persegi B. Keempat sisinya kita pindahkan. Kemudian tiap sisinya akan menghasilkan gambar yang memotong sisi dari si persegi B tersebut. Selanjutnya kita misalkan sisi B bentuk atas dan yang panjang itu B tambah A per 2, pendeknya itu B kurang A per 2, di mana sisi dengan panjang B tambah A per 2 itu ada sisi paling panjang yang dibentuk oleh persegi B oleh pengguna salah satu sisi bidang segi 4 sembarang, kemudian sisi dengan panjang B kurang A per 2 adalah sisi paling pendek yang bentuk di persegi B oleh pengguna salah satu sisi bidang segi 4 sembarang, sehingga terbentuk seperti tulang. Selanjutnya lalu kita pindahkan sisi segi 4 sembarang itu tadi ke persegi C sehingga terbentuk seperti
Lalu kita dapat melihat terdapat persegi 4 sama sisi yang terbentuk dalam persegi C. Yang tadi terdapat bidang segi 4 sembarang di dalamnya. Kita akan menyebut sebagai segi 4 kecil. Yang itu yang kecil. Kemudian kita akan menentukan berapa besar bidang segi 4 ini dengan panjang sisi trapesium segi 4 sembarang yang tadi kita dapatkan, atau yang B tambah A per 2 dan B kurang A per 2. Dari gambar kita dapat melihat bahwa persegi 4 kecil ini terdiri atas sisi panjang segi 4 sembarang dikurang sisi pendek segi 4 sembarang. Oleh sebab itu kita dapat mencari sisi persegi 4 kecil dengan B tambah A per 2 kurang B tambah A per 2 sama dengan A tambah A per 2 sama dengan 2A per 2 sama dengan A. Jadi persegi yang ada di persegi C kuadrat itu sama dengan persegi A kuadrat. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa persegi segi 4 C kita dapat tidak menambahkan persegi 4A dan persegi 4B atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, antara lain kita membuktikan dari teorem Pythagoras yang pendekatan oleh di Newton. Untuk masalah kedua yang kita hadapi ini, itu sebuah pembuktian yang diberikan oleh Sydney H. School. Jadi Sydney H. School itu membuktikan di mana dia membuktikan aturan sinus kosinus. Di sini terdapat trapesium dalam lingkaran yang memiliki aturan tertentu yang dari trapesium dalam lingkaran ini nanti kita bisa membuktikan aturan sinus dalam kosinus. Akan saya serahkan kepada Gilbert. Selanjutnya masalah 2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambarkan lingkaran seperti ini. Lalu itu langkah kedua adalah kita mengisi lingkaran tersebut dengan trapesium sama kaki, di mana di alas sudut paling kecil kita tandai dengan theta. Dengan theta, lalu sudut yang paling panjang kita namai dengan B kurang theta. Itu dikarenakan ada aturan sudut saling menghitung. Itu dikarenakan ada aturan sesuai dengan aturan sudut yang saling berhadapan. Kemudian untuk langkah keduanya, di sini kan sudah terbentuk siung. Kemudian kita namainya masing-masing. Tapi sebelumnya kita tarik garis dari sudut kiri atas ke sudut yaitu B kurang theta ke sudut kanan bawah yaitu theta, sama juga dengan dari sudut kiri bawah theta ke sudut kanan atas B kurang theta, sehingga terbentuklah garis ini dan garis ini. Kemudian kita namai masing-masing garisnya itu yang paling bawah ini atau sisi alas trapesium yang paling pendek kita misalkan dengan A, kemudian sisi miring trapesium kita namai dengan B, dan sisi atap trapesium yang paling panjang ini merupakan gabungan panjang dari sisi A, sisi alas yang paling pendek, ditambah sisi B cos pi kurang theta ditambah sisi B cos pi kurang theta, sehingga nanti panjang sisi trapesium yang paling pendek itu adalah sisi A ditambah sisi 2B cos pi kurang theta. Nah, langkah berikutnya itu kemudian kita dari masing-masing titik di garis A di bawah ini kita tarik garis tegak lurus dengan sisi atap trapesium yang paling panjang ini.
langkah selanjutnya dari masing kedua titik dari sisi pendek ini atau sisi A ini, kita tarik garis tegak lurus dengan sisi terpanjang pada trapesium di atas sana. Kemudian setelah udah kita tarik garis lurus, kita namai sisi yang tegak lurus ini dengan Y, begitu juga dengan sisi yang tegak lurus di sebelah sini namanya juga Y. Nah, setelah terbentuk garis Y yang ini dan yang ini, kemudian tadi ini sudah ditarik garis dari sisi ini ke sisi itu, ini juga ke sisi itu, kita namai garis yang ini itu C, begitu juga dengan yang ini C. Oke, langkah selanjutnya adalah sekarang tadi kan kita udah dikasih informasi. Sisi miringnya ini B, sisi alas ini A, sisi alas besar yang di atas itu A tambah 2B cos P kurang theta, dan sisi miring dari ujung sini ke ujung sana adalah C. Dari mana kita tahu kalau misalnya sisi alas paling besarnya ini, sisi atasnya ini A tambah 2B cos P kurang theta. Nah, kita pakai aturan trigonometri dasar yang Otami, Sindemi, sama tan desa. Oke? Ini kan nampak di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini diberitahu bahwa terdapat sudut pi kurang theta di sini. Sudut pi kurang theta ini bisa kita pakai aturan trigonometri dasar untuk mencari x di atas ini. Jadi B cos atau cos pi kurang theta itu pasti sama dengan samping per miring. Berarti cos dari pi kurang theta di sini sama dengan sampingnya yang di atas per miringnya yang miring di A, yang B. Berarti cos pi kurang theta sama dengan x per B. Cos pi kurang theta dikali B sama dengan x. Dari situ kita dapat kalau misalnya sisi atas ini, sisi segitiga dengan miringan B, sisi atasnya itu pasti bernilai B cos pi kurang theta. Lalu kayak mana kita menentukan Y-nya? Kita bisa menentukannya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita udah tahu sisi miringnya, kita udah tahu alasnya, berarti kita bisa pakai Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Y kuadrat berarti sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat, kan tadi kita udah dapat X itu sama dengan B cos pi kurang theta. Berarti tinggal kita kuadratkan B cos pi kurang theta. Dapatlah nanti Y kuadrat sama dengan dikurang B kuadrat cos kuadrat pi kurang theta. Nah, sekarang kita masuk ke langkah terakhir dari penyelesaian yang pembuktian yang diberikan oleh Sineng-Hakun tadi. Sekarang yang dibuktikan Sineng-Hakun itu adalah nilai dari C kuadrat ini, atau C kuadrat sama A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos pi kurang theta. Dari mana dia mendapatkannya? Sekarang kan kita udah tahu sisi Y sama X tadi. Kalau misalnya kita lihat lagi di trapesium ini dengan garis-garis yang sudah kita buat tadi, kita dapat melihat bahwa terdapat segitiga siku-siku yang dengan sisi miringnya C, alasnya Y, dan sisi tingginya itu A tambah B cos pi kurang theta. Kita udah tahu tingginya, kita udah tahu alasnya, kita udah tahu sisi miringnya. Berarti kita bisa masukkan ke teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah A tambah B cos pi kurang theta kuadrat. Dapatlah nanti C kuadrat itu C kuadrat nah, dapatlah nanti itu C kuadrat sama dengan B kuadrat kurang B kuadrat cos kuadrat pi kurang theta ditambah A tambah B cos pi kurang theta kuadrat. C kuadrat bakal sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat cos kuadrat pi kurang theta ditambah A kuadrat tambah AB cos pi kurang theta ditambah
AB cos Pi kurang theta ditambah B kuadrat cos kuadrat Pi kurang theta. Nah, ini kan kurang B kuadrat cos kuadrat Pi kurang theta. Ini tambah B kuadrat cos kuadrat Pi kurang theta. Berarti bisa kita hilangkan, kita eliminasi. Dapatlah nanti hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos Pi kurang theta. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok Ali 5. Oke, silakan duduk mungkin. Oke, tampilkan aja. Oke. Kita akan coba mulai tanya jawab. Tadi penampil pertama siapa namanya? Urutan tampilnya tadi kan? Patricia. Lalu Iya. Gerald. Jose. Jose dulu ya. Jose, Gilbert. Kemudian yang terakhir, Margaret habis itu Gerald. hah? Bentar ya. Belum tepat. Udah. Udah, Margaret baru Gilbert. Gerald. Jose ada nggak ya? Soal apa? Gerald 2 kali berarti. Gerak yang terakhir. Coba Patricia, Jose. Jose yang kedua berarti kan? Iya. Baru Gilbert. Margaret, Gimana itu? Apa? Patricia, Jose, Gilbert, Margaret, Gerak. Gerald. Oke. Masukan Bapak mungkin ya tambahkan cover. Satukan filenya. Ini satu file kemarin. Belum? Ya, Ingat? Bukti visualnya satu file kemarin. bukti visual sama Pembuktian. LKPD-nya satu file. oh, LKPD satu mana? Di dalam satu file kan dia. Berarti silakan ditambahkan cover. Mungkin biar ada nama kalian di situ juga. Kemudian usahakan agar ada header dan footer supaya ini identitasnya ada lengkap. Coba dilihat LKPD-nya di awal. Coba kalian di awal halaman pertama kali. Udah habis. Oke, tadi yang tampilkan dari mana? Ini juga. Tapi GG bro. Oh, di sini. Oh, sebenarnya ada berarti gambarnya itu ya. Kita lanjut terus ya. Sampai. Nah, terlihat bahwa kalian kesulitan untuk menjelaskannya. Kenapa? Alasannya sederhana karena kalian tidak menyebutkan titik. Jadi pada PowerPoint memang Bapak menyarankan supaya tidak ada banyak teks ya. Tapi pada LKPD harus sedetail mungkin. Berbeda di LKPD dengan di apa. Jadi ini ibaratnya seperti draft bagaimana kamu akan presentasi di LKPD ini. Kemudian ya pastikan supaya semua tulisan itu dirapikan, terutama proses rata kiri rata kanan. Ya, rata kiri kanannya itu ada. Wajib menggunakan math type atau equation untuk menuliskan persamaan supaya lebih bagus tampilannya. Untuk digambarnya itu bisa juga dilakukan dengan cara menginsert teks. Jadi teks itu bisa dipilih dalam bentuk teks di GeoGebra. Siapa yang mengerti dalam GeoGebra? Bisa dilakukan seperti itu ya, nak. Kemudian ini Bapak agak bingung. Coba dilihat di langkah kedua, langkah ke-6 pada lingkaran.
yang lingkaran. Yang dimaksud dengan adis itu yang mana sebenarnya? Soalnya ada A plus 2B cos 2Pi, ada A, ada B cos Pi theta. Informasinya nggak jelas. Yang dimaksud dengan A. Iya, yang mana A? Yang A itu sebenarnya sisi yang mana ini, Pak? Yang A. A itu panjang sisi yang bawah ini. Jadi kenapa yang di atas ini juga apa? Soalnya kan tadi dibuat segitiga di kanan kirinya Pak, segitiga siku-siku. Jadi nanti terbentuk segi 4 sama sisi Pak. Segi 4 Segitiga sama siku-siku Pak di sudut. di sini Pak maksudnya. Segitiga siku-siku di ujung-ujungnya. Nah, penamaan titiknya itu harus ada. Silakan kalian buat penamaan titik supaya, dan itu dijelaskan di dalam gambar. Lalu misalnya seperti ini. Coba masuk ke langkah 2 pada gambar yang sama. Kenapa? Nah, katakanlah Bapak menamai yang paling bawah itu A, B, C, D supaya kita gampang. A, B, C, D, oke. Kenapa besar sudut DCB itu pi kurang theta? Silakan, ini datanya jawab. Kalian bebas merespon. Jadi Pak, kan dari sini apa Pak? Misalnya sudut A. Yang ujung, yang C. Yang C kenapa pi kurang theta? Jadi yang C sama yang B ini kan Pak saling berhadapan. B, C ini saling berhadapan Pak. Kan pernah diajari sama Bapak kalau nggak salah, kalau misalnya yang saling berhadapan itu totalnya 180 derajat Pak. Berarti kalau misalnya kita tahu sudut B ini theta, maka sudut C ini pasti 180 derajat di kurang theta Pak. Ada dituliskan di sini. Cuman apanya? Hah? Ada nggak dituliskan di sini? Nggak ada. Kalian tahu? Apa tadi argumennya? Sudut yang saling berhadapan totalnya pasti sama. Oke, berarti kalau Bapak gambar sudut yang saling berhadapan, Gak ada semuanya Pak. atau sinilah Bapak gambar seperti ini. Jadi ini wajib 180 derajat totalnya. Ini ditambahin. Ya, Ya. wajib. Bagus. Yakin? Enggak. Gambar nih. 60, berarti ini harus 20 wajib. Tapi saya ini 100. Nggak bisa. Kalau mau buat ini 100, di sini 100. Ini 80 kan bisa dimakan. Loh, ini kalau gambar bisa ini. Nah itu kan sampai siung sama. Ini sedikit. Oh, ini harus 1. Ini harus 60, maka ini 100. Dari mana kita tahu dia sedikit biasa terhadap sama kan? Dari informasi selanjutnya yang diberikan gambar, misalnya ini B dari gambar. Kita mau berarti dari gambar ini sama kaki. Ya. Kenapa dia sama kaki? Sama. Ini sudut ini sama. Wajib sama kaki. Kalau wajib sama kaki. Iya ya. Kalau sudutnya sama wajib sama kaki ya. Yo. Itu syaratnya. Yo. Jin. Si sama semua Ini trapesium ya. Ini namanya apa? Objeknya ini namanya apa? Itu namanya segi 4 kali busur. Bukan trapesium. Kenapa dikatakan dia segi 4 kali busur?
Kenapa ini bukan segi 4 kali kusur? Kenapa ini bukan segi 4 kali kusur? Karena dia tidak bisa dimuat di dalam lingkaran. Karena susunnya. Jadi pertama ini digambarkan segi 4 kali kusur. Ada digambarkan di situ. Ya, nyatakan bahwa dia itu adalah segi 4 kali busur. Nah, kalau segi 4 kali busur berlaku yang dibilang teman kalian tadi bahwa yang ini tambah ini harus, nah itu pada segi 4 kali busur. Jadi bukan pada trapesium. Kesimpulannya nanti jadi apa dia? Trapesium sama kaki kesimpulannya. Kenapa sama kaki ya? Tadi suruhnya kesimpulan. Tapi sebenarnya kalau digambar seperti ini itu tidak harus trapesium. Itu yang harus diperiksa. Lalu tadi sudah Bapak sampaikan bahwa silakan dinamakan. Jadi tidak perlu ada nama di atas. Jadi kalian namakan titik ini, kalian argumen di bawah. Bahwa panjangnya ini katakan ini tadi kan sudah misalnya ABCD. Katakan ini EF. Kita bilang bahwa EF nanti akan sama panjang dengan A, C, D, AB. AB. Kenapa sama panjang dengan AB? Karena tadi apa kamu bilang? Segitiga. Sehingga kenapa dia sama? Karena ABF itu adalah apa namanya berarti objeknya? ABF persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti yang sama. Oke. Kalau bisa cari di awal itu dia ini di sini ini kalian buat seperti ini kan? Di awal. Oke, untuk di awal ada memang titik-titiknya diinformasikan pada elemen yang diberikan ini memang gambarnya atau kalian tambahkan sesuatu? Mau ini gambar. Memang ada gambarnya seperti ini ya. Nah maka seperti itu juga lah ini bagus. Jadi kalian mulai dengan gambar awalnya dulu. Cuman sarannya kan jangan ada teks yang seperti itu bisa diinput. Nah ini juga sebaiknya demikian. Tampilkan tokohnya, lalu silakan tambahkan bukti awal yang gambar yang mau dibuktikan. Lalu kalian proses konstruksi. Ini gambarnya dari mana dapat? Ini dari GeoGebra. Memang dari GeoGebra kalian atau screenshot? Oh, kalau yang apa ini kok saya tambahkan? Soalnya di GeoGebra belum dibuat. Tapi ini dari GeoGebra dosen, bukan dari screenshot itu dia. Buat bentar kan? Pasti dia. Berarti silakan ditambahkan Joseph itu titik-titik yang dibutuhkan. Nah, coba kita masuk sedikit untuk yang pertama. Ini harusnya ada gambar kan? Di gambarnya memang ada kan? Di situ memang ada. Ini nggak ada. Apakah memang membeli ini nggak ada? Coba cara berhubungan. Apakah itu jadi atau berhubungan? Nah, coba bagian bawah. Oke, lalu. Nah ini gambar ini. Kenapa ini sama dengan ini? Kan ini sisi yang atas ini Pak. Misalkan ini Pak A, B, C, D, lalu sini E. Oh, sisi kan Mas? Ini A, B, C sama Pak ini. A, B, C. Nah, kita kan cari A, B kan Pak. Berarti A, B itu kita dapatkan dengan menggunakan AC dengan B, C Pak. Tadi kita udah dapat informasi dari sini Pak. Misalnya A, B itu beta maaf. Maka itu memang apa loh? Kenapa? Dari gambar itu, kalau kita menentukan beta A per 2 sama B per A per 2, Pak, nanti segitiga ini kita pindahkan ke sini, Pak. Itu memang spesifik seperti itu. Iya, Pak. Saya dapat soalnya memang itu. Kalau di situ belum ada kami campurkan. Nggak ada pernyataan ini muncul.
Dari mana kita tahu bahwa itu adalah B tambah 2 itu masih Belum kami cantumkan sih. bukan, itu kan nggak ada di gambar awal, nggak ada. Memang yakin kalian ini adalah B tambah 2? Yang itu ya Pak. Saya bisa dicari Pak Wati. Udah kami itu silakan hari Sabtu itu. Tapi kalau misalnya yang dibuktikan si Dudi Pak, segitiga ini nanti kita pindahkan ke tengah ini Pak. Segitiga mana? Segitiga ABC. ABC ini nanti kita pindahkan ke supaya sesuai dengan sudut-sudut ini Pak. Sisi miringnya sesuai dengan sisi miring ini Pak. Oke, tadi cara membentuknya gimana? Proses drawingnya gimana? Ya. Harus kita gambarkan segitiga sisi itu dengan sisi miring titik ini dengan titik ini. Intinya mau katakan adalah itu nggak harus A tambah 22. Kesimpulannya kalau dia nggak harus tambah 22. Itu bebas. Enggak ya, memang wajib. Supaya dibuktikan. Bisa. Bisa juga. Jangan dikabur. Maksudnya caranya pakai apa? Sifat apa yang kalian buat supaya pas itu adalah A tambah B per 2? Karena ini A. Ya kan? Ini apa? B kurang A. Itu spesifik untuk gambar ini atau gimana? Maksudnya apa? Maksudnya kalian mengukur gambar awal yang Bapak kirim. Makanya kalian tentukan A tambah B per 2. Mungkin dapat A tambah B per 2 itu dari yang kami dapatkan di Google Pak. Jelasin. Ada disertakan di sini. Ya. Coba aku kembangkan nanti Bapak baca. Ya. Oke, itu aja mungkin. Berarti bagian yang perlu dijelaskan silakan dijelaskan ulang ya nak. Terima kasih buat kelompok ahli